Puji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh pemimpin pujian. Segala puji bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami dikuatkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghormati orang yang Tuhan urapi dan Tuhan khususkan. Luar biasa. Kalau kita mendengar kata menghormati, tentu kita tahu pengertian daripada menghormati dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu mengakui dan menaati. Ya, kita taat. Dan kedua, juga bisa menaruh hormat kepada, juga menaruh hormat kepada orang-orang yang kita segani. Hormat kepada, seperti anak kepada ayah, menghargai. Bahkan firman Allah katakan menjunjung tinggi orang-orang yang diurapi Tuhan. Itulah menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita lihat arti dari mengurapi dalam bahasa Yunani dikatakan ciro, C-H-I-R-O, atau mengoleskan minyak. Pada perjanjian lama, ya, perjanjian lama, bahwa mengurapi itu dengan mengoleskan minyak. Kalau kita lihat di dalam Imamat 8 ayat 10 dan 13, ya, bagaimana mereka diurapi, ya toh. Bahkan beberapa di perjanjian lama yang diurapi adalah orang-orang yang dipercaya, ya, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, bahwa itu orang-orang seperti itulah yang diurapi. Ya, seperti pengangkatan raja. Waktu Saul diurapi Tuhan, Daud diurapi Tuhan dengan menggunakan mengoleskan minyak. Pengangkatan imam besar di dalam Keluaran 40 ayat 15. Bahkan kemah suci, mesbah juga diurapi lewat pengolesan minyak. Itu adalah pada waktu zaman Taurat, zaman dahulu. Tetapi arti dari perjanjian baru, kata mengurapi, Yesus, kalau kita Yesus, di mana Kristus atau dalam bahasa Yunani dikatakan Mesias. Kalau Mesias dalam bahasa Aram, yaitu yang diurapi. Kalau kita baca di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Orang yang diurapi, orang yang telah dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Bahwa dalam Kisah Rasul dikatakan juga, Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Jadi orang-orang di zaman perjanjian baru yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita, siapa yang diurapi Tuhan? Kalau kita lihat orang-orang yang diurapi Tuhan, seperti Bapak, Ibu Gembala kita, orang-orang kepercayaan Tuhan yang telah diurapi Tuhan. Bahkan wakil-wakil gembala, Bapak Pendeta Jepta dan keluarga, Bapak Pendeta Yosua dan keluarga, Pendeta Siana, itu orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan sudah mengurapi dengan urapan Roh Kudus. Kita yang penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu orang-orang seperti itu harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Itulah pengertian daripada diurapi. Kita bisa membaca di dalam Samuel 24 ayat 1 sampai 8.
Tapi kita baca 1 Samuel 24 ayat 6 atau 24 ayat 7 berkata begini. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau melakukan sesuatu perbuatan yang salah, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita tidak boleh mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita harus hormat. Kita tidak boleh berbuat jahat terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan. Dalam Mazmur katakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diminta agar kita hormat kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita harus mengasihi, menjunjung tinggi, menghargai orang-orang yang diurapi Tuhan. Dalam hal ini kita Bapak Ibu Gembala, wakil-wakil Gembala, kita harus hormati. Terlebih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dibentuk di tahun 2022. Biarlah kita menghormati Bapak dan Ibu Gembala, wakil-wakil Gembala yang sudah dipercaya Tuhan. Jangan sampai kita salah berkata, orang-orang seperti inilah yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita lihat ada kehebatan orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Yang pertama, siap menghadapi keadaan, punya prinsip yang tegas, tetapi lemah lembut dan sikapnya yang tenang, tidak panik. Selalu minta petunjuk Tuhan. Itulah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita lihat seperti Musa, bagaimana dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu tenang, begitu tegas, dan siap menghadapi apapun keadaan yang dihadapi. Kalau kita lihat Keluaran 14 ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika bangsa Israel diserang oleh tentara-tentara Mesir, Musa dengan tenang menghadapi keadaan ini, dengan tegas. Dan kita tahu pertolongan demi pertolongan dilakukan. Yang kedua, orang yang diurapi selalu mengerti isi hati Tuhan dan mau menjalankan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat Samuel, bagaimana dia menuruti perintah Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia mengurapi Daud pada waktu itu. Di dalam 1 Samuel dikatakan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel mau mengurapi. Karena keadaan yang ada itu Samuel mengurapi Daud. Bahkan yang ketiga dikatakan orang yang diurapi selalu akan meraih kebahagiaan. Meraih kebahagiaan. Dan orang yang diurapi Tuhan akan menerima kuasa dan bimbingan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita baca dalam Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai, pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak-jejak di bukit mereka. Mazmur katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dan kumpulan percemooh. Orang-orang yang diurapi Tuhan, hidupnya selalu akan meraih kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Kita harus menghormati orang-orang yang dipercaya Tuhan dihormati. Kita akan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami telah mendengar firman-Mu. Kami yakin firman-Mu menjadi rema buat kami, agar kami tetap menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan. Kami menghormati Bapak Ibu Gembala kami, wakil-wakil gembala. Kami percaya Tuhan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.